Salam Rahayu. Cerita kali ini mengetengahkan usaha mata-mata Raja Kongso yang akan menculik Kakrasana, tapi ketahuan. Setelah siap mematangkan rencana penculikan Kakrasana, para tilik sandi atau mata-mata Raja Kongso berangkat ke Pademangan Widoro Kandang, tempat Kakrasana disembunyikan. Sesampai di tempat sasaran, salah satu dari sang mata-mata rada ragu bertindak sebab di tempat objek sasaran mereka terlihat ada Punokawan Semar. Semar dan anak-anaknya memang biasa mampir di rumah Ki Demang Antagopa setelah mendampingi bendoronya yaitu Arjuna berburu di hutan dekat Kademangan Widoro Kandang. "Gimana ini?" ujar salah satu mata-mata. "Sikat saja, ndak ada urusan sama Punokawan," timpal seorang mata-mata lainnya yang bersuara keras tapi cempreng. Yang tidak disengaja suaranya didengar oleh Ken Sakupi, istri Demang yang sedang mencari kayu bakar. Ken Sakupi segera pasang telinga, nguping apa yang sedang dibicarakan mata-mata itu. Gila, mereka ternyata suruhan Gusti Kongso. Buset, mau menculik Gusti Kakrasana? Gawat, pikir Ken Sakupi. Tidak ayal lagi ketika para mata-mata itu mulai mengendap-endap di kebun untuk menangkap Kakrasana yang sedang bermain ayunan. Segera Ken Sakupi berteriak, Tolong Kiai, tolong. Ada yang mau menculik Gusti Kakrasana, tolong!" teriak Ken Sakupi sambil berlari menggendong kayu bakar. Mendengar teriakan Ken Sakupi, Semar yang sedang duduk di teras rumah Ken Sakupi segera menuju pelataran lalu membawa Kakrasana ke dalam rumah. Sementara pada saat yang bersamaan Petruk dan Gareng keluar dari pintu rumah Ken Sakupi. "Ada apa, Mo?" tanya Petruk. "Ini gustimu mau diculik, bereskan itu orang-orang itu," kata Semar. "Gong, kemari, ada tugas," kata Petruk pada Bagong yang masih berada dalam rumah. "Ada apa, Kang?" "Itu ada orang mau nyulik Gusti Kakrasana, mari kejar," kata Petruk. "Turun dulu, golek masalah aja." "Sikap!" teriak Bagong sembari lari melesat membawa goloknya mengejar mata-mata yang lari terbirit-birit menerobos kebun. Tapi para Punokawan berhasil menangkap dua mata-mata Raja Kongso. Mata-mata yang tertangkap itu duduk bersimpuh di tanah dengan terikat tangannya ke belakang. Punokawan hendak menginterogasinya. "Tegak kepalanya," kata Gareng sambil menepuk kepala dua mata-mata yang tertangkap itu. Yang satu berbadan gempal, yang satu kerempeng. "Siapa yang merancang dan menyuruh penculikan ini?" tanya Gareng pada kedua mata-mata yang tertangkap itu. Mereka berdua diam tak menjawab. Lalu tiba-tiba Bagong mengguyur mereka sembari menghardik, "Siapa yang nyuruh kalian? Jawab ndak?" tanya Bagong. "Waduh!" teriak keras sang mata-mata karena ditampar Bagong. "Kamu mau jawab ndak?" tanya Bagong pada mata-mata yang satunya. "Waduh, Edian!" teriaknya setelah kedua pipinya ditampar. Beberapa kali mereka berdua mengadu karena tamparan Bagong. Sebentar, ucap sang mata-mata yang gempal. "Saya disuruh Raja Kongso untuk menculik Kakrasana," katanya. "Yang benar, lah kamu?" tanya Bagong pada mata-mata yang satunya yang kerempeng. "Sama, disuruh Raja Kongso juga." "Dibayar berapa untuk menculik?" tanya Bagong pada mereka yang wajahnya mulai pucat. "Tidak dibayar karena ini titah raja, ya cuma dinaikin gaji bulanannya,"
ucap sang mata-mata yang kerempeng itu. Kamu juga, alih tanya Bagong pada mata-mata yang gempal. Ya sama, jawabnya. Baiklah, kalau memang itu jawabanmu yang benar, sekarang silahkan pulang ke tuanmu, kata Bagong. Di kerajaan Mandura, Kongso mondar-mandir berjalan antara pintu pendopo dan kursi takhta. Dia mulai gelisah karena dua mata-matanya tertangkap. Kok bisa tertangkap? Ucap Kongso pada salah satu mata-mata yang lolos dari penangkapan Punokawan. Lah si gempal itu larinya pelan, sedang si kerempeng kegesitan, tapi malah nabrak pohon kelapa, jelas sang mata-mata. Permisi, permisi. Tiba-tiba terdengar suara para mata-mata yang telah dilepaskan Punokawan tadi. Raja Kongso menoleh ke arah sumber suara permisi itu, lalu tiba-tiba bruak gitu. Kongso memukul meja. Tidak usah cerita, tidak usah bacot. Saya sudah tahu cerita mengenai kalian, ucap Kongso. Sekarang kita sudah tahu persis di mana Kakrasana berada. Oleh karena itu, urusan Kakrasana biar nanti saya yang tangani langsung. Kini konsentrasi kalian adalah memantau dan mencuri bayi yang sebentar lagi akan dilahirkan oleh Dewi Dewaki. Paham? Kata Kongso. Paham, jawab mereka bertiga bersahutan. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya ini. Sampai bertemu minggu depan pada konten yang lain. Salam Rahayu.